Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pendengar setia Betani FM dimanapun berada, pada pagi hari ini kembali bertemu dengan saya Ani Susilawati, penyuluh agama Kristen Kota Salatiga, dalam acara Suluh Suara Penyuluh, kerjasama antara Bimas Kristen Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Engkau karena Engkau baik dalam hidup kami. Terbukti ya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami dari pagi sampai malam, sehingga Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami sehingga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi berkat bagi kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu yang luar biasa. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan datangnya dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi datangnya dari Engkau dan boleh memberkati semua sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan nama-Mu, dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Sekali lagi saya akan membacakannya. Matius 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semuanya yang membaca, mendengarkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun berada, pada pagi hari ini firman Tuhan diberikan judul yaitu terus terang dan terang terus. Terus terang dan terang terus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop atau judul firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua kata, yaitu terang terus dan terus terang. Dan pada pagi hari ini, dalam dua kata ini ada memiliki arti tersendiri, yaitu yang pertama, arti daripada terus terang. Terus terang memiliki arti
arti, yaitu suatu perbuatan jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Terus terang telah melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan sedangkan kata terang terus menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu dalam keadaan dapat dilihat, didengar, nyata, jelas, cerah, dan bersinar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan arti terang dalam Alkitab adalah memberi dampak yang baik bagi sekitar kita, bagaikan lilin yang tidak akan menerangi di tempat yang terang. Lilin akan lebih berguna jika ia diletakkan di tempat yang gelap. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Kita harus bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Berbicara mengenai terang, pasti kita teringat dengan yang namanya lilin, di mana di atas tadi saya telah menyinggung soal lilin seperti itu ya. Tentu lilin benda yang sangat mudah dijumpai oleh banyak orang seperti itu. Dan ketika saya bertanya kepada beberapa orang tentang apa itu lilin, maka jawaban pun beragam. Ada yang mengatakan lilin itu kecil. Ada juga yang mengatakan bahwa lilin itu mudah didapatkan dan harganya murah. Ada juga yang mengatakan bahwa lilin digunakan ketika listrik sedang padam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya jawaban yang berbeda-beda ini tidak ada masalah mengenai jawaban tentang lilin. Terlepas jawaban orang yang berbeda-beda tentang lilin, di mana ada tiga hal yang penting mengenai lilin yang tidak dapat dilupakan bagi setiap manusia. Apa saja 3 hal tentang lilin yang tidak dapat dilupakan oleh setiap manusia? Yang pertama, lilin berfungsi menerangi di tempat yang gelap. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, yaitu lilin melelehkan tubuhnya agar ruangan atau tempat yang gelap terus mendapatkan cahaya dan penerangan. Itu hal yang kedua, di mana lilin tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Dan hal yang ketiga, lilin dibutuhkan oleh orang-orang walaupun bentuknya sangat kecil dan harganya sangat murah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagian orang membutuhkan lilin ketika mati lampu. Menariknya juga, lilin digunakan juga atau dibutuhkan ketika momen dan perenungan malam kudus dalam ibadah Natal. Pasti setiap tahun dalam kitab perayaan Natal pasti ada penyalaan lilin. Dan itu tiap tahun semua orang, setiap gereja, setiap umat pasti menyalakan lilin dalam perayaan Natal.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun lilin itu bentuknya kecil, harganya murah, tetapi sangat berharga sekali bagi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai hidup dalam terang, kita perlu meneladani dari sebuah lilin yang bentuknya kecil, harganya juga murah, tetapi besar kegunaannya. Dan pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya catat di mana kita perlu meneladani sebuah lilin yang kecil. Hal yang pertama, di dalam kehidupan kita perlu menjadi terang di tempat yang gelap. Hal yang pertama yaitu di dalam kehidupan kita perlu menjadi terang di tempat yang gelap. Misalnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun berada, jika dalam lingkungan kantor ada yang melakukan namanya korupsi, kita dengan tegas menolak tindakan korupsi dan tidak melakukannya. Kita menjadi terang di tempat yang gelap. Dan jika kita menjadi terang di tempat yang terang, maka terang dalam diri kita sama sekali tidak ada faedahnya. Tetapi saat kita menerangi di tempat yang gelap, itu berbeda. Kita akan memancarkan cahaya terang yang luar biasa bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita perlu menjadi terang. Terang di dalam kehidupan kita memancarkan kehidupan yang mencerminkan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita supaya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai umat pilihan Allah yang sudah dipilih Allah, yang sudah ditebus dosanya oleh Allah. Kita harus dapat menerangi orang-orang di sekitar kita. Dalam sikap, dalam tingkah laku kita, perkataan kita, kita harus bisa menjadi terang bagi orang lain. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari dari sebuah lilin yang kecil dan harganya yang murah tetapi besar kegunaannya. Yang kedua, hal yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dan teladani dari sebuah lilin yang kecil dan murah harganya, yaitu dalam hidup ini kita memerlukan perjuangan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berusaha untuk tetap menghadirkan terang di tempat yang gelap. Sekalipun mungkin dicemooh oleh orang lain karena dianggap sok suci, sok baik, dan lain sebagainya, tetapi tetaplah menjadi terang yang terus bercahaya. Itu hal yang kedua. Dalam hidup ini kita perlu memperjuangkan kebenaran. Saat kita memperjuangkan kebenaran, walaupun kita dibenci orang, dibenci teman kita, dibenci saudara kita, tetapi mari kita mau menghadirkan terang dimanapun berada. Banyak tantangan, rintangan yang harus kita hadapi saat kita mau menjadi terang bagi orang lain. Tetapi saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita bersandar kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong kita, kita pasti bisa menjadi
terang yang luar biasa. Tidak ada masalah kalau kita dibenci oleh banyak orang, karena kita tidak mau hidup dalam dosa, kita tidak mau terjerumus di dalam dosa. Itu tidak masalah bagi kita. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang-orang percaya harus memiliki terang yang luar biasa. Kita dapat menerangi orang-orang di sekitar kita, sehingga terang kita itu boleh bercahaya dan dapat mempengaruhi banyak orang. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di mana Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita. Kita bulan Desember kemarin telah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yesus lahir bagi kita semuanya. Yesus berkorban untuk segala dosa manusia, dan Yesus telah menerangi dunia ini sehingga semua manusia telah ditebus dosanya dan dapat hidup damai karena Yesus yang menjadi juru selamat kita. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, apa yang sudah kita lakukan sebagai umat tebusan Allah, di mana Allah telah menerangi kita? Apakah kita sudah bisa menjadi cahaya dan kita bisa menerangi banyak orang dalam setiap kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan kita bisa menjawabnya pribadi lepas pribadi. Kita bisa mengoreksi hati kita, kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah sampai hari ini kita sudah bisa menjadi terang yang luar biasa dimanapun kita berada? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita mau menjadi terang bagi orang lain, banyak tantangan, banyak rintangan yang boleh kita hadapi. Tetapi saat kita memiliki keyakinan, keteguhan, iman yang kuat bersama dengan Tuhan, pasti kita bisa melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang ketiga berbicara atau meneladani sebuah lilin, yaitu yang ketiga, dalam hidup ini kita menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Kita dibutuhkan karena perbuatan dan perkataan kita yang baik. Kita diberikan kepercayaan karena memang diri kita layak untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Hal yang ketiga yaitu dalam hidup ini kita menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Dibutuhkan dalam hal apa? Dibutuhkan dalam hal perbuatan, dalam hal perkataan yang baik, dalam hal sikap tingkah laku yang memberkati banyak orang. Seperti lilin tadi, lilin ini dibutuhkan banyak orang, dicari banyak orang. Untuk apa? Untuk menerangi saat listrik mati. Dan lilin ini dibutuhkan sekali. Saat listrik padam, orang pasti mencari lilin. Untuk apa? Untuk menerangi ruangan-ruangan, untuk menerangi rumah-rumah mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita dicari orang bukan karena penampilan kita, tetapi kita dicari orang karena apa? Mereka membutuhkan perkataan-perkataan yang memberkati banyak orang, sikap tingkah laku kita yang menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang mencari kita karena mereka rindu mendengar perkataan-perkataan yang memberkati. Mereka rindu melihat kita karena sikap tingkah laku kita yang memberkati banyak orang. Itu yang harus dimiliki sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Kita harus memiliki perkataan yang boleh memberkati banyak orang, sikap tingkah laku yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini boleh kita lakukan sebagai orang-orang percaya, di mana kita harus terus terang
Terus terang dalam hal apa? Terus terang dalam hal kebenaran. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau melakukan semua hal yang baik kepada semua orang. Dan kita mau terus terang bahwa kita tidak mau hidup jatuh di dalam dosa. Kita mau harus terus terang kepada orang bahwa hidup kita ini mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berterus terang kepada orang kalau kita mau diajak untuk masuk ke dalam dosa, kita tidak mau. Kita tidak mau terjerumus dalam dosa itu, tetapi kita mau terus terang untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di masih ada kesempatan di dunia ini, mari kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selain kita berterus terang untuk kita melakukan hal yang baik dan kita tidak mau kompromi dengan dosa-dosa, dan kita tidak mau terjerumus dengan dosa-dosa, dan kita tidak mau terpengaruh dengan orang-orang yang mau mengajak kita hidup dalam dosa, kita juga akan terus menjadi terang yang luar biasa. Kita bisa menerangi orang lain yang pada saat ini orang lain masih hidup dalam kegelapan. Dalam sikap, tingkah laku, perkataan kita boleh mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak terang yang luar biasa. Kita mau menjadi terang di tempat yang gelap. Kita mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dalam sikap kita, dalam perkataan kita. Kita mau memberkati banyak orang. Kita mau berjuang untuk kebenaran. Pasti saat kita mau menjadi terang bagi orang lain, kita butuh perjuangan yang luar biasa. Tidak mudah untuk kita mau menjadi terang bagi orang lain. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk kita dapat melakukannya itu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita bisa untuk melakukannya dan kita bisa menjadi terang bagi banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bila kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau semasih ada kesempatan, kita mau hidup kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita mau mengeluarkan cahaya yang luar biasa bagi orang-orang lain, sehingga saat orang lain melihat keberadaan kita, mereka dapat terberkati dengan apa? Dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan apa yang kita lakukan, sehingga orang dapat melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada pagi ini yang singkat ini boleh memberkati kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita, di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita mau menjadi seperti lilin. Dimanapun kita berada, kita dapat menerangi bagi semua orang dalam sikap, tingkah laku, dan perkataan kita boleh memberkati semua orang. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur di hadapan Kau Tuhan, dan di mana pada kesempatan pada pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau dalam kehidupan kami mau seperti lilin Tuhan, dimanapun kami berada, kami dicari banyak orang Tuhan, karena kami mau Tuhan setiap kehidupan kami boleh menjadi terang bagi banyak orang Tuhan, dalam sikap, tingkah laku, perkataan kami Tuhan, perilaku kami boleh menerangi banyak orang, sehingga nama Tuhan dan dipuji dan diagungkan, dan keberadaan kami dimanapun kami berada, kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa menyerahkan untuk Radio Betani FM Tempatin Tuhan yang sudah memberi kesempatan bagi kami penyuluh agama Kristen untuk memberikan ataupun bersama-sama
membagikan berkat melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati Radio Betani FM ini Tuhan, segala apapun menjadi kebutuhan pergumulan untuk gereja, untuk Radio Betani FM ini Tuhan, yang mau campur tangan setiap pengurus yang ada untuk Betani FM ini ya Bapa, untuk radio ini kami percaya kepada Engkau. Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka boleh bergandeng tangan bersama-sama Tuhan, untuk bersatu hati Tuhan, untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pada kesempatan pagi hari ini untuk gereja Betani di tempat ini. Tuhan akan memberkati Bapak Gembala, memberkati para majelis yang ada, memberkati sidang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, yang mau campur tangan, karena Tuhan yang memulai tempat ini ada, Tuhan yang akan melanjutkannya. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pada kesempatan saat ini untuk bangsa negara kami. Tuhan tahu keberadaan bangsa negara kami saat ini. Tuhan akan pulihkan bangsa negara kami. Tuhan curahkan berkat-Mu, dan Tuhan akan bentengi untuk bangsa negara kami Tuhan, sehingga pemulihan untuk bangsa negara kami ini dan kuasa otoritas-Mu boleh bekerja dengan luar biasa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kota kami tercinta, kota kami Salatiga. Tuhan akan memberkati kota kami, Tuhan akan lawat kota kami, Tuhan akan memberkati gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan akan memberkati anak-anak Tuhan yang ada di Salatiga ini. Bila kasih Tuhan memimpin dan menyertai untuk kota kami Salatiga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami yang boleh kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami alaskan syukur kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri perenungan pada pagi hari ini, saya boleh mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dimanapun berada, mari tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan. COVID-19 masih ada, dan mari kita tetap memakai masker. Kita harus tetap menjaga jarak untuk menjaga kesehatan kita, dan kita terus berdoa sehingga COVID-19 ini boleh hilang dari muka bumi ini, dan hidup kita boleh damai bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.